Dan saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan pada hari Senin pekan ke-22. Kita merenungkan dari dua bacaan yang tampaknya berbeda arah, yaitu surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Dia menulis kepada jemaat di Tesalonika untuk meneguhkan pengharapan mereka tentang akhir hidup. Sementara Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 menampilkan Yesus di Nazaret yang justru ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Namun saudara-saudara, keduanya bertemu dalam satu pesan. Kristus adalah harapan hidup kita yang hadir bukan hanya nanti, melainkan juga sekarang, meski harus dengan cara yang mengejutkan. Nah, jemaat Tesalonika cemas bagaimana nasib mereka yang sudah meninggal sebelum Kristus datang kembali. Rasul Paulus menjawab dengan indah pertanyaan ini, jangan khawatir, mereka tidak akan ditinggalkan. Justru mereka yang lebih dulu akan ikut serta dalam perarakan kemenangan Kristus. Dengan gambaran sebuah prosesi kemenangan, Rasul Paulus menegaskan dalam Kristus tidak ada yang terpisah, bahkan oleh kematian sekalipun. Bagi kita saudara, ini berarti hidup dan mati sama-sama ada dalam tangan Tuhan. Kita boleh menunggu dengan tenang, sebab yang penting bukan kapan Kristus datang, tetapi siapa yang kita nantikan, yaitu Dia yang sudah menang atas maut. Namun saudara-saudara, Injil mengingatkan kita pada sisi lain. Kristus bukan hanya akan datang kelak, Ia sudah hadir di tengah kita sekarang di Nazaret. Yesus membacakan nubuat Yesaya yang menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padanya untuk membawa kabar gembira bagi orang miskin, kebebasan bagi tawanan, dan penglihatan bagi yang buta. Sayangnya saudara, orang-orang Nazaret justru menolak Dia. Mengapa? Karena mereka menganggap Yesus terlalu biasa, terlalu dekat, terlalu sederhana. Mereka mengira telah mengenalnya, padahal justru gagal mengenali kehadiran Allah di tengah mereka. Nah, saudara-saudara, kedua bacaan ini meneguhkan kita dalam dua arah. Rasul Paulus mengatakan jangan takut akan kematian karena kita semua akan ikut serta dalam kemenangan Kristus. Sementara Santo Lukas mengatakan jangan sampai kita melewatkan Kristus yang hadir sekarang, terutama dalam wajah orang miskin, tertindas, atau orang yang kita anggap bukan siapa-siapa. Jadi kita diajak bukan hanya menunggu akhir dengan pengharapan, tetapi juga saudara berjaga-jaga dengan mata terbuka, mengenali Kristus dalam keseharian, terutama dalam yang kecil, dalam yang tak terduga. Nah saudara-saudari, iman kita, iman Kristen adalah iman yang menanti, sekaligus iman yang mengenali. Saya ulangi, iman Kristen adalah iman yang menanti, sekaligus iman yang mengenali. Kita menanti Kristus yang akan datang dalam kemuliaan, sambil terus belajar mengenali Dia yang telah hadir di tengah kita, meski sering dalam cara yang tidak kita harapkan atau perhitungkan, cara yang mengejutkan. Kristus adalah harapan kita di masa depan, sekaligus tantangan kita di masa kini. Tuhan memberkati kita. Amin.